Perkenalkan, saya Loka Memirin Rapatni Milena Utami dengan NIM 2202511024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari student project kami. Noise-induced hearing loss merupakan kondisi kerusakan multifaktorial yang terjadi pada struktur pendengaran. Gangguan ini bisa disebabkan oleh adanya paparan suara keras dari lingkungan pekerjaan ataupun lingkungan kita sehari-hari. Durasi dan juga intensitas terhadap pebisingan merupakan faktor utama, di mana paparan suara di atas 85 desibel selama waktu yang lama dapat merusak organ aorti yang terletak pada koklea. Koklea ini merupakan struktur pendengaran yang fungsinya untuk mengubah gelombang suara menjadi impuls listrik. Kerusakan pada bagian ini akan menyebabkan gangguan pendengaran yang permanen sehingga dapat berdampak sangat negatif pada kualitas hidup seseorang. Pada tahun 2017, WHO memperkirakan bahwa 5% populasi dunia menderita gangguan pendengaran. Noise-induced hearing loss merupakan kondisi yang dapat dicegah jika tindakan pencegahan yang tepat, seperti penggunaan pelindung pendengaran, sehingga dapat mengurangi kerusakan akibat paparan kebisingan yang keras. Berdasarkan paparan tadi, dalam student project ini akan membahas mengenai definisi, etiologi, faktor resiko, patofisiologi, diagnosis, prognosis, pencegahan, dan juga tata laksana untuk noise-induced hearing loss. Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igi Gede Ananda Krisna Makarna dengan 3 digit NIM terakhir 184. Baik, adapun juga rumusan masalah yang akan dibahas pada penulisan ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada apa definisi dan epidemiologi dari noise induced hearing loss, dan bagaimana etiologi dari noise induced hearing loss, kemudian bagaimana faktor risikonya, kemudian bagaimana patofisiologinya, kemudian bagaimana diagnosis dari noise induced hearing loss, kemudian juga bagaimana pencegahan dari noise induced hearing loss, dan bagaimana tata laksana dari noise induced hearing loss. Baik, di sini saya akan melanjutkannya untuk tujuan penulisannya yang akan diperoleh dari rumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui definisi dan juga epidemiologi dari noise-induced hearing loss. Kemudian mahasiswa juga dapat mengetahui etiologi dari noise-induced hearing loss. Kemudian, mahasiswa juga dapat mengetahui faktor risiko dari noise-induced hearing loss. Kemudian, mahasiswa juga dapat mengetahui patofisiologi dari noise-induced hearing loss. Kemudian juga mahasiswa dapat mengetahui diagnosis dari noise-induced hearing loss, dan juga mahasiswa dapat mengetahui prognosis dari noise-induced hearing loss. Kemudian mahasiswa juga dapat mengetahui pencegahan dari noise-induced hearing loss, dan juga mahasiswa dapat mengetahui tata laksana dari noise-induced hearing loss. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, baik, adapun juga manfaat yang dapat diperoleh dari latar belakang dan juga rumusan masalah serta tujuan di atas itu sebagai berikut. Yang pertama, ada manfaat bagi penulis, di mana penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman dan menambah pengetahuan tentang noise-induced hearing loss. Kemudian yang kedua, manfaat bagi pembaca, di mana penelitian ini diharapkan dapat dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah untuk noise-induced hearing loss. Kemudian manfaat bagi institusi pendidikan, di mana diharapkan dapat dijadikan bahan referensi pengetahuan serta bahan untuk hasil penelitian tahun yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Gustia Putudia Sudamayanti dengan 3 digit yang terakhir 001. Di sini saya izin melanjutkan presentasi terkait definisi dan epidemiologi dari noise-induced hearing loss. Dari segi definisi, noise-induced hearing loss atau yang bisa disingkat dengan NIHL ini merupakan penyakit yang terjadi akibat kerusakan multifaktorial pada struktur pendengaran akibat paparan sumber suara keras di tempat kerja ataupun di lingkungan sehari-hari, di mana NIHL ini juga dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi gangguan pendengaran atau gangguan pendengaran sensori neural yang disebabkan oleh paparan kebisingan tingkat tinggi, biasanya itu lebih dari 80 desibel secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Dari segi epidemiologi, NIHL ini merupakan penyebab gangguan pendengaran kedua yang paling umum setelah presbikusis atau gangguan pendengaran terkait usia. NIHL ini memberikan beban yang signifikan pada individu dan sistem layanan kesehatan, di mana diperkirakan mempengaruhi sekitar 50% populasi di seluruh dunia. Mungkin sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, perkenalkan saya Cokorda Bung Pratiwi dengan 3 digit Imakir 040 akan mempresentasikan terkait etiologi noise induced hearing loss. Berdasarkan kriteria dari WHO, gangguan pendengaran akibat kebisingan dapat diklasifikasikan berdasarkan paparan kebisingan dan tingkat serta durasi kebisingan. Pertama, paparan kebisingan dalam jangka waktu yang lama dan kontinu dapat menyebabkan gangguan pendengaran dengan memicu stres fisik dan kimiawi pada telinga. Hal ini memicu kontraksi dari pembuluh darah yang mensuplai koklea yang memicu penurunan aliran darah dan oksigen ke reseptor pendengaran yaitu organ korti. Mekanisme ini tentu akan menimbulkan gangguan metabolisme energi bagi sel-sel rambut dan jika berlanjut akan merangsang produksi radikal bebas yang jika terakumulasi akan memicu apoptosis pada sel rambut dan juga pada kondisi beratnya dapat berdampak ke degenerasi neuron ganglion spiral. Etiologi selanjutnya yaitu gangguan pendengaran akibat kebisingan juga dipengaruhi oleh tingkat intensitas dan durasi paparan. Menurut NIOS dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, di sini menetapkan suatu peraturan terkait ambang batas kebisingan mencakup tingkat kebisingan serta waktu paparan maksimal yang dapat ditolerir oleh manusia yang terlihat seperti pada tabel di layar. Di lingkungan kerja, terutama industri, paparan kebisingan seringkali melebihi ambang batas tersebut, sehingga menyebabkan gangguan pendengaran secara bertahap dan umumnya baru terdeteksi dan dirasakan pada 6-10 tahun ke depan, dan umumnya ini baru disadari ketika kondisi sudah parah dan tidak bisa dipulihkan. Sekian dapat saya sampaikan, terima kasih. Perkenalkan, saya Pandesri Syalfalandari dengan 3 digit Imakir 205, izin untuk melanjutkan mengenai mekanisme kerusakan pada NIHL. Ada stres oksidatif, di mana stres ini akibat adanya terbentuknya reaktif oksigen spesies atau ROS dan juga radikal bebas. Lalu ada perubahan metabolik di mana menyebabkan sel-sel pada telinga itu dapat mengalami kematian akibat nekrosis atau apoptosis. Lalu di sini saya akan melanjutkan mengenai efek negatif tambahan kebisingan pada telinga bagian dalam. Paparan kebisingan dapat merusak terutama sel-sel rambut yang bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal suara ke otak. Ini menyebabkan beberapa gangguan seperti tuli sementara, di mana pendengaran ini akan pulih setelah waktu istirahat yang cukup diberikan. Lalu ada tuli permanen, di mana tidak dapat diperbaiki akibat paparan kebisingan dalam jangka waktu lama. Yang terakhir ada tinnitus. Individu ini mendengar suara berdenging atau berdesing tanpa adanya sumber suara dari eksternal. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Azilham dengan NIM Mahir 220. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dari noise induced hearing loss. Untuk yang pertama adalah riwayat kesehatan yang merupakan langkah awal yang penting dalam diagnosis NIHL. Evaluasi ini mencakup pengumpulan informasi tentang paparan kebisingan pasien di lingkungan kerja atau sehari-hari, yaitu terkait durasi, intensitas, serta konsistensi paparan. Selain itu, pertanyaan tentang gejala seperti tinnitus dan sensitivitas suara juga dilakukan. Selanjutnya adalah persyaratan paparan kebisingan yang cukup, yaitu yang mengacu pada tingkat dan lamanya paparan yang diketahui yang dapat menyebabkan NIHL. Penelitian menunjukkan bahwa paparan suara di atas 85 desibel dalam durasi tertentu, yaitu misalnya lebih dari 8 jam per hari, secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya NIHL. Dan yang terakhir bisa dilakukan tes audiologi, yaitu adalah komponen utama dalam diagnosis
diagnosis NIHL. Itu tes audiometri nada murni misalnya, sering digunakan untuk menilai kemampuan pendengaran pasien yang sering terlihat pada frekuensi tinggi yaitu 3.000 sampai 6.000 Hz, di mana hilangnya pendengaran akibat kebisingan yang biasanya terlihat paling jelas. Mungkin sekian penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Idewa Madecaya Diputra dan NIM AKI 133. Jadi untuk prognosis dari noise induced hearing loss ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dari prognosis NIHL ini. Yang pertama itu dari durasi dan intensitas paparan terhadap kebisingan, yang mana ini merupakan faktor utama, di mana paparan suara di atas 85 desibel selama waktu yang lama itu dapat merusak sel-sel rambut di koklea secara permanen. Frekuensi suara juga berkontribusi. Suara dengan frekuensi tinggi cenderung lebih berbahaya. Kemudian ada faktor demografi seperti usia dan juga riwayat kesehatan. Turut mempengaruhi di mana individu yang lebih tua dan memiliki penyakit tertentu misalkan seperti diabetes mellitus itu mungkin lebih rentan terhadap NIHL. Selain itu, faktor genetik juga dapat mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap kerusakan pendengaran. Penggunaan alat pelindung pendengaran di lingkungan bising juga penting untuk meningkatkan prognosis dengan mengurangi risiko kerusakan lebih lanjut. Memahami faktor-faktor ini tuh sangat amat krusial dalam upaya untuk pencegahan dan pengelolaan dari NIHL. Selanjutnya, apa sih hubungan tingkat keparahan penyakit dengan prognosis? Jadi tingkat keparahan noise-induced hearing loss atau NIHL ini sangat berpengaruh besar terhadap prognosis dari pasien. Pada tahap awal, kerusakan pendengaran mungkin ringan dan dapat dikelola dengan langkah-langkah yang sederhana, seperti misalkan menghindari trigger berupa kebisingan dan menggunakan alat bantu dengar. Namun, seiring bertambahnya keparahan kerusakan, prognosis menjadi lebih rumit dan menjadi lebih parah. Kerusakan pendengaran yang parah dapat mengakibatkan kesulitan komunikasi yang signifikan, menurunkan kualitas hidup, dan juga meningkatkan risiko masalah kesehatan seperti misalkan depresi. Selain itu, individu dengan NIHL yang lebih parah mungkin memerlukan intervensi yang lebih intensif, misalkan terapi rehabilitasi pendengaran yang dapat mempengaruhi hasil jangka panjang. Oleh karena itu, deteksi dini dan penanganan yang sedini mungkin itu sangat amat penting untuk meningkatkan prognosis dari individu yang mengalami NIHL. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Marina Rita Sariklandari dengan 3 digit NIM TAHI 22. Izin untuk menjelaskan mengenai pencegahan dari noise induced hearing loss. Jadi dapat dicegah dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan alat pelindung pendengaran. Jadi alat pelindung telinga atau APT merupakan perangkat yang digunakan untuk melindungi telinga dari penyakit dan juga kecelakaan yang bisa terjadi di lingkungan kerja. Terdapat 2 jenis APT seperti penyumbat telinga atau earplug dan juga penutup telinga atau earmuff. Untuk penutup telinga sendiri biasanya lebih efektif dalam mengurangi kebisingan yang dapat merusak saraf pendengaran, sedangkan untuk sumbat telinga sendiri umumnya digunakan saat kebisingan melebihi 100 dB. Yang kedua adalah dengan cara program konservasi pendengaran. Jadi selain dengan menggunakan APT, langkah lain yang dapat digunakan untuk mencegah NIHL adalah dengan cara melakukan program konservasi pendengaran atau HCP yang bertujuan untuk mengurangi risiko NIHL. Prosedur HCP ini sendiri meliputi beberapa aspek seperti pengukuran kebisingan, pengendalian kebisingan, pemeriksaan audiometri berkala, penggunaan alat pelindung diri atau pendengaran, pencatatan, serta evaluasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya adalah tata laksana. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ida Bagus Gede Ari Suryawan dengan 3 digit NIM terakhir 09. Tata laksana farmakologis pada noise induced hearing loss atau NIHL melibatkan penggunaan antioksidan seperti N-acetylcysteine atau NAC dan vitamin E untuk melindungi sel-sel rambut koklea dari stres oksidatif. Kortikosteroid seperti dexamethasone juga digunakan untuk mengurangi peradangan dan edema di koklea akibat trauma akustik. Pendekatan non-farmakologis mencakup penggunaan alat pelindung pendengaran seperti earplugs dan earmuff, serta rehabilitasi pendengaran seperti terapi aural dan alat bantu dengar. Edukasi mengenai perlindungan pendengaran dan pengurangan paparan suara bising juga penting untuk pencegahan dan tata laksana NIHL. Baik, perkenalkan saya Putri Sylvia Salim dengan 3 digit NIM 04. Izin menyimpulkan yang dimana noise induced hearing loss atau dikenal dengan NIHL itu merupakan gangguan pendengaran yang terjadi akibat adanya paparan dari kebisingan yang berkepanjangan dengan intensitas yang tinggi baik di lingkungan kerja ataupun keseharian. Di mana untuk kebisingannya itu rata-rata dia di atas 85 dB
yang dimana kerusakan yang didapatkan itu dapat bersifat sementara atau permanen dan dapat mempengaruhi dari kualitas hidup, cara berkomunikasi, dan juga produktivitas dari suatu individu. NIHL ini dapat dicegah dengan menggunakan alat pelindung pendengaran, lalu mendapatkan edukasi mengenai risiko dari kebisingan dan juga pengurangan paparan terhadap kebisingan. Untuk diagnosisnya sendiri itu dapat melalui evaluasi riwayat paparan kebisingan, melakukan tes audiologi, lalu mengidentifikasi gejala seperti tinnitus. Faktor risikonya sendiri itu dapat berupa usia, durasi paparan, dan juga intensitas dari kebisingan, serta kebiasaan yang dapat memperburuk dari kondisi NIHL seperti merokok. Untuk tata laksana atau manajemennya sendiri itu dapat berupa intervensi dari farmakologis ataupun non-farmakologis, termasuk dari penggunaan antioksidan untuk mengurangi stres oksidatif dan juga terapi perilaku untuk meningkatkan kesejahteraan mental dari satu individu. Mungkin sekian kesimpulan yang saya dapat ambil. Terima kasih.